contoh yang ketiga adalah kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni juga seorang pemuda yang taat kepada ibunya, merawat ibunya yang sudah tua renta dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Apa yang diinginkan oleh ibunya, dia rawat dan dia berikan kepada ibunya. Sampai suatu ketika ibunya mengatakan kepada Uwais, "Wahai Uwais Al-Qarni anakku, aku ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah." Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Rasulullah, akhir-akhir hidupnya Rasulullah, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah karena Uwais Al-Qarni tinggal di negara Yaman. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini mendengar permintaan ibunya ingin pergi haji ke Mekah dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia mengatakan, "Iya, ibu, nanti kita akan pergi haji dan kita akan ziarah, pergi haji ke Mekah dan ziarah ke Madinah." Tapi Juraij berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak mampu, orang yang miskin, karena untuk pergi haji perlu bekal, harus menyewa kendaraan. Pada masa itu adalah unta. Juraij tidak punya uang. Tetapi Juraij berpikir musim haji masih 7 bulan lagi akan datang, sehingga Juraij berpikir dia memelihara seekor lembu yang masih kecil dari bantuan tetangganya. Juraij membuat kandang lembu itu di bukit yang tinggi. Kalau sore hari lembu itu dibawa ke atas oleh Juraij, bukan digeret atau bukan berjalan, tapi digendong oleh Juraij. Kalau pagi lembu itu diturunkan oleh Juraij untuk mencari makanan, tapi digendong. Begitulah dilakukan oleh Juraij setiap hari. Naik digendong, turun digendong lembunya. Sampai 7 bulan, sehingga beratnya bertambah. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni tidak punya biaya pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke Madinah. Dia ingin menggendong ibunya pergi haji dari Yaman ke Mekah kemudian ke Madinah. Sehingga dia latihan mengangkat lembu selama 7 bulan, dianggap sudah kuat. Tetapi sebelum Rasulullah wafat, dia berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabatnya yang lainnya dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib serta sahabat-sahabat yang mendengarkan, nanti kalau ada seorang jamaah haji yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman datang ke Mekah, mintalah doa darinya, karena dia adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk penduduk langit. Dia dikenal oleh para malaikat." Sahabat Umar bin Khattab ini dan Ali bin Abi Thalib heran, kan di Madinah banyak sahabat-sahabat yang soleh yang ikut berjuang bersama Rasulullah. Kenapa Uwais Al-Qarni yang dimintakan doanya untuk minta didoakan kepada para sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah? Ternyata rahasianya adalah karena Uwais Al-Qarni seorang anak yang taat kepada ibunya, bahkan dia pergi haji dari Yaman ke Mekah, ziarah ke Madinah dengan cara digendong ibunya. Ini adalah anak yang soleh, termasuk penduduk langit, dikenal oleh para malaikat, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu beberapa contoh bahwa seorang ibu dianggap mulia karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ada 4 alasan kenapa seorang wanita itu dimuliakan oleh Islam, oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.